itu di awal kita berdebat, saya Islah Nom itu jauh sebelum Gibran disahkan menjadi cawapres di Mahkamah Konstitusi. Ya, semua pada jelek-jelekin Pak Jokowi. Ya, ini apa ya? Sampai kayak orang kayak Deddy Sregar, Cak Islah, dan kawan-kawan yang tadinya saya lihat pikirannya bagus-bagus ini ya, itu pada menilai Jokowi itu ambisius ya. Kalau saya lihatnya sih enggak kayak begitu ya. Jokowi itu justru mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan nama baiknya demi demi berjalan terusnya apa yang harus berjalan. Ya, seperti IKN, seperti hilirisasi, ya. Terus meneruskan maksud daripada pembuatan jalan-jalan tol, bandara, bendungan dan lain-lain itu. Ini yang dimaksud Jokowi itu, sticknya di situ, tidak keluar dari situ. Adapun ya kan, kalau kita kan waktu itu siapa itu? Dulu kan PDI mencalonkan Puan Maharani itu, anaknya Bu Mega. Tapi Jokowi karena tahu kemampuannya Puan Maharani itu, maka dimajukanlah Ganjar. Nah gitu. Ternyata Ganjar pun tidak cukup. Mungkin karena Bu Mega terlalu berkuasa di PDI itu, sehingga kekuasaan itu melebihi seorang presiden. Maka Prabowo pun dipasang oleh Jokowi. Ini kan perang antara Jokowi dengan orang-orang yang bisa jadi akan membalikkan kondisi kita kembali kepada nol. Ini kan sebenarnya. Lalu Pak Prabowo dipasang, ya, kelihatannya Ganjar itu gimana gitu ya. Tapi akhirnya kemudian ada Gibran ini ambisinya Prabowo sebenarnya, Gibran itu. Yaitu supaya dia mendapat dukungan, ya apa salahnya ya, bagi Prabowo. Dan Jokowi membiarkan apa yang dilakukan oleh Prabowo karena tidak ada salahnya secara konstitusi gitu. Adapun pembuatan aturan yang membolehkan Gibran untuk maju sebagai wakil presiden, itu kan memang konstitusi membolehkan. Cuman memang belum ada aturan langsungnya ya terkait itu. Sehingga karena ini situasinya itu sebenarnya dibutuhkan tapi belum ada, maka diadakan. Tapi di dalam kerangka tidak ada salahnya. Ya secara konstitusi no problem. Nah, terus ya Jokowi sebagai yang memberi jalan kepada Prabowo, memberi jalan juga kepada Ganjar, ya membiarkan hal tersebut berjalan. Nanti akan kita lihat. Yang penting bagi Jokowi adalah jangan sampai kaum radikal dan kaum yang hanya bisa ngomong itu jadi penguasa. Nah, itulah makanya masukin dari PDI, masukin dari Gerindra, Ganjar, Prabowo untuk melawan Anies. Oke. Jadi yang penting bukan Anies. Yang penting kaum radikal, kaum intoleran tidak menjadi penguasa. Karena apa? Desain negara kita ini kan kesatuan republik. Kesatuan berbineka tunggal ika, republik berkedaulatan rakyat. Sedangkan
kaum radikal itu dia bermindset apa? Bermindset khilafah, bermindset tidak kesatuan berbineka tunggal ika, tidak republik berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu dengan mati-matian harus dilawan. Nah, begitu. Ya, Jokowi benar. Sebenarnya yang dilihat oleh Jokowi itu ke sono, bukan soal anaknya yang mau jadi wakil presiden, atau dia mau 3 periode, atau mempengaruhi intervensi kepada Prabowo. Itu terlalu cetek buat Jokowi untuk itu. Gitu. Jadi ini terlalu berlebihan sebenarnya, terlalu melihat kepada terlalu melihat kepada apa yang kelihatan saja, tidak melihat apa yang ada di balik yang kelihatan, apa yang di balik yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi ya Jokowi mempertaruhkan nama baiknya. Dugaan-dugaan tersebut dibiarkan. Yang penting menang IKN, menang hilirisasi, menang Bhinneka Tunggal Ika, menang Republik Berkedaulatan Rakyat. Itu. Merdeka.